warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Ibu guru baru kalian yang akan mengajar di Bahasa Indonesia, perkenalkan nama saya Nur Alyani. Mungkin kalian bisa panggil saya Alia, Bu Alia, terserah kalian, senyamannya aja. Baik, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu teks argumentasi. Ada yang tahu apa itu argumentasi atau teks argumentasi? Teks yang menyampaikan pendapat. Ya, betul sekali. Jadi teks argumentasi itu teks yang berisi pendapat atau gagasan penulis mengenai suatu isu yang disertai alasan logis, fakta, dan data untuk meyakinkan pembaca agar menerima pandangan tersebut. Jadi sebelumnya teks pidato juga sama berisi pendapat atau gagasan penulis, namun perbedaan dari teks argumentasi dan juga pidato itu terletak di cara menyampaikan. Umumnya pidato disampaikan itu secara lisan. Jadi untuk teks argumentasi ini lebih umum dipakai secara tulisan. Jadi seperti itu. Baik, yang pertama ada ciri dari teks argumentasi. Seperti tadi definisinya, teks argumentasi yaitu adanya pendapat atau opini. Jadi sebelum melakukan penulisan dalam teks argumentasi itu di dalamnya ada pendapat dari penulis tersebut mengenai suatu isu. Nah, yang kedua adanya alasan logis. Jadi dalam teks argumentasi terdapat opini, namun opini tersebut harus didasari dengan alasan logis. Untuk mendapatkan alasan logis, kita juga membutuhkan fakta. Jadi di dalam teks argumentasi itu terdapat opini maupun fakta. Teks-teks yang lain mungkin hanya mencakup fakta ataupun hanya mencakup opini. Namun di dalam teks argumentasi itu mencantumkan keduanya agar bisa bertujuan untuk meyakinkan. Nah, di dalam teks pidato itu terdapat pendapat atau opini, namun sangat minim untuk di fakta. Jadi perbedaan teks argumentasi dan juga teks pidato itu terletak pada fakta yang didasarinya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa ada opini maupun fakta. Jadi opini ini bersifat pendapat, seperti misalnya belajar daring itu kurang efektif, namun harus didasari juga dengan fakta agar memiliki alasan logis dan meyakinkan. Jadi semisal belajar daring kurang efektif itu opininya, dan sedangkan faktanya itu bisa dimasukkan dengan survei Kemendikbud tahun 2020 misalnya menunjukkan 60% siswa mengalami kesulitan belajar daring. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya yaitu struktur teks argumentasi. Jadi tidak jauh berbeda dengan teks yang lainnya. Teks
argumentasi juga memiliki struktur tertentu. Yang pertama yaitu tesis. Ada yang tahu apa itu tesis? Bukan tesis yang S2 itu ya. Tesis. Pendapat? Ya, betul. Jadi tesis itu yang dimaksud yaitu pernyataan pendapat. Biasanya tesis ini di bagian pembuka yang berisi posisi atau sikap penulis terhadap suatu masalah. Contohnya, penggunaan media sosial di kalangan anak-anak perlu pengawasan yang ketat. Nah, itu berada di bagian pembuka. Jadi pernyataan pendapat dari penulis itu sendiri berada di paling atas. Lalu yang kedua, mencakup rangkaian argumentasi. Jadi sama halnya dengan teks-teks yang lainnya juga, pembuka, isi maupun penutup. Namun di struktur yang teks argumentasi itu yang kedua, rangkaian argumentasi juga sama halnya dengan isi atau bagian inti yang memuat alasan, fakta maupun data pendukung. Nah, contohnya, media sosial dapat mengganggu konsentrasi belajar. Penelitian menunjukkan rata-rata remaja menghabiskan 4-6 jam per hari di media sosial. Nah, contoh seperti ini yang dimaksud dengan rangkaian argumentasi. Oke, yang terakhir, ada yang tahu? Habis pembuka, isi, lalu yang ketiga ada apa? Nutup. Ya, bisa penutup. Jadi dalam struktur teks argumentasi itu yang terakhir yaitu penegasan ulang. Biasa kita sebut penutup. Jadi isinya itu berupa kesimpulan-kesimpulan dari pendapat maupun rangkaian argumentasi kita. Baik, adapun ciri kebahasaan di dalam teks argumentasi. Oke, yang pertama, menggunakan kata-kata persuasif. Udah dijelaskan sebelumnya apa itu kata persuasif? Ajakan. Ya, bagus. Namun dalam teks argumentasi itu kata-kata persuasif yang dimaksud seperti seharusnya, sebaiknya. Jadi di dalam teks argumentasi tidak terlepas dari persuasif. Oke, yang kedua yaitu konjungsi. Namun konjungsi yang dipakai di sini yaitu konjungsi sebab akibat. Ada yang tahu konjungsi sebab akibat itu seperti apa? Karena, dengan demikian, dan lain-lain. Oke. Adapun yang ketiga yaitu menggunakan istilah teknis. Sudah pernah dipelajari kata teknis itu seperti apa? Jadi kata teknis itu semisal kita di dalam dunia pendidikan itu bisa menambahkan literasi. Nah, contohnya seperti ini. Sampai sini apakah bisa dipahami? Baik, kita ulang dulu apa sih yang dimaksud dengan teks argumentasi. Ayo. Yang menyampaikan pendapat. Oke. Siapa namanya? Kurniawan.
kurniawan. Oke, Kurniawan. Biasa dipanggil apa Kurniawan? Awan. Kurni. Kurni. Oke, ciri-cirinya ada berapa? 4. Oke, yang pertama apa? Pendapat. Oke, kedua? Alasan lagi. 3? Fakta. 4? Oke. Strukturnya ada berapa? 3. Apa aja? Tesis, Yang penegasan ulang. Oke. Sekarang kaidah kebahasaannya dalam teks argumentasi itu ada berapa? 3. Apa aja? Persuasif, konjungsi, Kata teknis. Kata teknis. Oke. Mungkin dalam pertemuan pertama kita hanya membahas 3 ini dulu. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dalam teks argumentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.